keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan cintanya. Pertolongan bagi kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahteranya daripada Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus. Amin. Mari kita memuji Tuhan dengan nyanyian Holy Holy. Kita bersama Tuhan Yesus dengan rahmat-Mu
sadar bahwa kami adalah orang merdeka yang seharusnya tidak mengulang-ulang kesalahan yang sama. Betapa pedih hatimu Yesus ketika melihat kami yang tak mampu bertahan dalam kebenaran, seolah kami tak menghargai keselamatan yang Engkau beri. Ampuni kami yang lemah ini Tuhan. Kami mau bertobat dari segala pelanggaran dan dosa-dosa sama kami. Kami mau menghormati Tuhan dan berjalan kami. Kami mau hidup suci dan tidak jatuh dalam pencobaan dunia ini. Kami mau hidup dalam iman yang besar, iman yang menuntut kami berjalan seperti Yesus berjalan. Dengan demikian dunia mengenal Kristus dan memuliakan Bapa melalui P3R ini. Amin. Mari kita naikkan pujian bagi Tuhan, api kemuliaan. Sebelum kita menaikkan doa-doa kita, mari kita memuji Tuhan. Tuhan yang berkata, berserah kepada Yesus.
akan sama-sama berdoa untuk pokok doa. Boleh kita lihat di slide. Pertama kita berdoa untuk dunia. Kita doakan yang pertama perdamaian dunia, khususnya untuk bangsa-bangsa yang sedang berkonflik dan juga daerah-daerah yang menjadi misi penginjilan dunia, khususnya ancaman dan penganiayaan yang dialami oleh orang-orang Kristen di negara misi tersebut. Kita doakan bersama-sama untuk pokok doa yang pertama. Kita sama-sama berdoa. Bapak di dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan, sore bersama menaikkan ucapan kami di hadapan Tuhan bersama dengan Peggy dan mau hari ini. Tuhan, kami berdoa bagi dunia ini ya Bapa, di mana ya Tuhan terjadi banyak konflik dan kepentingan. Kami berdoa untuk mereka bangsa ya Tuhan, mereka memusnahkan satu dengan yang lainnya ya Bapa. Saat ini Tuhan kami percaya Tuhan bahwa dalam kuasa Tuhan tidak berdiam diri Tuhan tanpa Roh Kudus yang menjadi konflik Engkau berkata sehingga ya Tuhan bangsa boleh ada hal-hal yang lainnya menjadi dalam kuasa dalam Tuhan dan mereka takut kepada Tuhan dan mereka menghentikan peperangan ini kebencian dendam dan hal-hal yang boleh terjadi untuk negara-negara yang Bapak kami berdoa ya Tuhan supaya Tuhan melalui ya Tuhan doa pada DPP Tuhan mereka tidak berkembang ya Tuhan bekerja di dalam hal-hal yang boleh mengambil jalan mengambil solusi jalan damai sehingga mereka boleh kembali berdamai ya Tuhan tanpa merugikan negara satu dengan yang lainnya. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Kami juga mendoakan untuk daerah-daerah di dalam misi ya Tuhan. Engkau memberkati di dalam misi penginjilan dunia. Engkau berkati setiap hamba-hambamu yang menjalankan misi, yang melakukan penginjilan di seluruh pelosok-pelosok dan di dunia ya Tuhan. Engkau berkati mereka, terlebih-lebih di dalam mereka mengabarkan Injil ya Tuhan. Engkau berkati juga mereka ya Tuhan. Engkau jauhkan dan lepaskan dari segala hal-hal yang jahat yang menghambat mereka untuk mewartakan kasih-Mu Bapa, sehingga dengan adanya mereka ya Tuhan banyak jiwa dimenangkan dan dengan penginjilan mereka boleh semakin mengenal Engkau ya Bapa kami. Terima kasih Bapak yang baik untuk pokok doa yang pertama ini. Kami merindukan boleh terjadi kuasa Tuhan bekerja atas negara yang sedang berkonflik dan juga perjalanan misi oleh misionaris yang sedang mengabarkan Injil. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Amin. Kita berdoa untuk pokok doa yang kedua, yaitu berdoa untuk Indonesia. Kita berdoa untuk pemimpin bangsa kita, Presiden, Wakil Presiden, Menteri Legislatif dan Yudikatif dalam menjalankan tugas pemerintahan, membawa Indonesia maju. Kita juga berdoa untuk stabilitas ekonomi, sosial, politik, dan keamanan, khususnya dalam kerukunan hidup bermasyarakat dan beragama. Dan terakhir kita berdoa buat pembangunan bangsa ini, khususnya dalam pembangunan manusia dan pembangunan infrastruktur di IKN, jalan dan jembatan untuk kemajuan bagi bangsa kita bersama di dalam doa. Bapak kami berdoa untuk bangsa Indonesia, bangsa kami boleh tinggal di sana yang aman, Engkau damai, terus memberkati kami di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terima kasih Bapak yang baik untuk kemajuan Indonesia daripada bangsa dan di bawah kepemimpinan yang Tuhan, Presiden yang baru, beserta dengan jajaran para menteri, legislatif dan yudikatif yang Tuhan. Mereka boleh membangun bangsa ini Tuhan, membangun negara Indonesia ini yang Tuhan. Kami berdoa bersama biasa ekonomi, sosial, politik dan keamanan masyarakat boleh berbawa lebih maju, bermasyarakat dan beragama. Tuhan kami berdoa yang pembangunan bangsa ini menjadi pembangunan manusia, pembangunan infrastruktur, IKN dan juga jembatan jalan untuk kemajuan bangsa ini. Terima kasih Bapak, kami merindukan terjadi dari bangsa dan negara kami. Kau berkati proses daripada pembangunan di IKN, baik jalan, jembatan dan lain sebagainya. Kau berkati ya Tuhan, terlebih-lebih untuk pemerintah yang menaungi ini, yang Kau memberkati mereka sehingga yang sedang berlangsung tentang pembangunan ini boleh berjalan dengan baik, menyukseskan daripada
pada IKN ini ya Tuhan, sehingga kami boleh sejahtera di dalam perpindahan untuk ibu kota Nusantara. Terima kasih Bapak yang baik, Engkau memberkati setiap hal yang dikerjakan sehingga boleh membawa pembaharuan, boleh meningkatkan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik. Terima kasih Bapak yang baik, Engkau memberkati negara kami yang tercinta ini. Di dalam nama Bapak kami berdoa bersyukur. Amin. Kita berdoa untuk pokok doa yang terakhir. Kita berdoa buat GMI. GMI hadir melayani di tengah dunia dan terkhusus di Indonesia dalam misi penginjilan dan penjangkauan jiwa. Dan juga berdoa seluruh warga GMI menyadari dan mengerjakan tugas dan panggilannya untuk pergi memberitakan Injil. Kita juga berdoa untuk pos-pos pelayanan misi GMI wilayah 2 dalam proses pertumbuhan di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat, serta Sulawesi, Papua, Bangka Belitung, Jambi, Lampung dan Banten. Kita berdoa agar GMI bisa hadir di tengah-tengah masyarakat dalam program penjangkauan jiwa dan church planting. Kita juga berdoa untuk penjangkauan dan pelayanan kepada next generation, khususnya pendampingan generasi ini dalam menghadapi peperangan rohani. Dan terakhir kita berdoa untuk pembangunan Geraha Metodis Indonesia dalam proses pekerjaan dan dana yang dibutuhkan. Baik itu janji iman hamba Tuhan, janji iman jemaat dan donatur, kita bersama berdoa buat GMI. Terima kasih Bapak untuk semua gereja yang boleh hadir di dunia gereja Metodis kami berdoa untuk kami percaya Tuhan bahwa Injil Tuhan akan menyelamatkan tersebar luas penginjilan dan penjangkauan terbaik kami juga berdoa untuk seluruh warga GMI dari rahmat tugas dan pilihannya untuk setiap anggota Tuhan, untuk setiap jemaat Tuhan boleh mendengar betapa pentingnya menjangkau jiwa, mengenalkan jiwa setiap hari, sehingga kami sama-sama ya Tuhan di dalam pekerjaan Tuhan kami melayani bersama-sama. Kami juga berdoa untuk pos-pos pelayanan ya Tuhan, baik di Kalimantan, di Sulawesi, di Papua dan lain sebagainya. Sehingga pos-pos pelayanan banyak menenangkan jiwa, banyak jiwa yang menenangkan untuk Tuhan, dan juga Tuhan bahwa terus terjadi kemenangan di dalam peperangan Tuhan. Kami berdoa untuk penjangkauan dan pelayanan kepada generasi selanjutnya Tuhan, terlebih di dalam pendampingan generasi di dalam menghadapi peperangan rohani. Kau memberkati sumbu kembang daripada jemaatnya Tuhan, terlebih untuk pemuda dan pemudi yang saat ini ya Tuhan sedang merebak yang namanya pergaulan ya Tuhan. Kami berdoa untuk hal itu ya Tuhan, Kau sadarkan kami sehingga generasi selanjutnya ya Tuhan lebih lagi mencintai Tuhan, lebih mengenal Tuhan, tahu ya Tuhan batas-batas di dalam pergaulan, sehingga generasi selanjutnya ya Tuhan lebih baik lagi dan juga lebih mencintai Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih kami berdoa untuk pembangunan daripada Geraha Metodis Indonesia. Engkau memberkati setiap pekerjaan yang dilaksanakan, yang dilakukan, Engkau berkati ya Tuhan, sehingga Geraha Metodis boleh selesai untuk pembangunannya. Dan kami berdoa untuk kebutuhan daripada sarana dan juga untuk pembelian bahan-bahan ya Tuhan, dan juga untuk dana yang dibutuhkan Engkau memberkati sehingga boleh tercukupkan, sehingga Geraha Metodis Indonesia boleh berdiri, boleh ada di tengah-tengah GMI. Terima kasih Bapak yang baik, kami juga berdoa pada malam ini Kau memberkati setiap jemaat-Mu di dalam mengikuti ibadah malam puji dan doa, sehingga pada saat ini kami semakin diberkati Tuhan, kami merasakan kasih Tuhan lebih dan lebih lagi, dan kami percaya Tuhan Yesus yang akan memberkati setiap kami, terlebih-lebih di dalam mendengarkan firman-Mu, di dalam kami merenungkan firman-Mu nanti ya Bapak. Terima kasih Bapak yang baik, kami menyerahkan untuk doa-doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.
Engkau mengenalku
bagaikan tanah yang gersang, merindukan air kehidupan, yaitu firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Malam hari ini kami bersama memperingati Hari Adults Creed ya Tuhan, di mana hamba-Mu John Wesley telah memberi kami teladan yang indah sebagai dasar daripada gereja kami, di mana ya Tuhan, melalui hamba-Mu kami lebih rindu ya Tuhan, mengerti dan memahami apa yang menjadi pemikiran hamba-Mu John Wesley ya Tuhan, di mana kerinduan hamba-Mu melalui hidupnya sepenuhnya hanya mengabdi dan menjadi respon daripada anugerah rahmat kasih-Mu semata-mata adalah menjadi dasar keselamatan kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan mohon kuasa Roh Kudus yang akan memenuhi ruangan hati kami, memenuhi ruangan gereja ini, dan juga setiap kami belajar kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Roh Kudus akan memeteraikan firman-Mu untuk setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Salam daripada kita semua untuk memperingati hari yang terpenting dari gereja kita ya, yaitu Hari Adul gitu ya. Itu adalah nama satu tempat di London ya, di mana itu adalah titik penting daripada perasaan dan jiwa seorang yang bernama John Wesley yang mengatakan, I felt my heart strangely warm. Hatiku ini dipenuhi dengan satu perasaan yang hangat, aneh kehangatan ini. Dan dia percaya itu adalah kuasa Roh Kudus yang mengubahkan pemikiran, mengubahkan seluruh hidupnya dan menjadi inspirator satu-satunya dari pelayanan hambanya, yaitu John Wesley. Saudara, kalau kita tidak mengerti dari mana kita mendasarkan akan pengertian doktrin kita terhadap benang merah sejarah gereja kita, maka kita tidak akan mempunyai antusias. Ya, kita merasa bahwa gereja itu sama semua gitu. Kita tidak punya antusias untuk mempelajari bahwa ini diperjuangkan dengan darah dan air mata gitu, gereja ini. Saudara, maka itu kita sangat penting untuk mempelajari. Walaupun kita mungkin dulu di tempat kita berasal mungkin tidak bergereja di GMI, sama seperti saya tidak pelayanan di GMI dari mulai saya bertobat sampai usia saya seperti ini, baru mulai belajar tentang GMI karena kita bergereja di GMI. Mesti tahu, mesti mengerti, mesti memahami apa yang menjadi dasar daripada gereja kita. Namun saudara sekalian, mari kita tetap membaca firman Tuhan. Saya ambil dalam surat Roma, surat Paulus kepada jemaat di Roma, pasal yang pertama ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Siapapun Bapak Gereja akan mendasarkan pengalaman pertobatannya di sini pasti, ya, melalui Injil. Mari kita bersama membacakan karena ini hanya 2 ayat saja. Mari kita sama-sama ya. Roma pasal 1 ayat 16 sampai ayat yang ke-17. 2, 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab ia menyatakan kebenaran Allah yang
iman dan memimpin kepada iman, seperti yang tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Amin. P3M yang saya kasih dalam Tuhan, keyakinan yang membuat kita percaya itu adalah keyakinan yang akan menyelamatkan kita. Saudara meyakini sesuatu menjadi tujuan hidup saudara. Kalau saudara tidak yakin, saudara pasti akan mencari keyakinan supaya saudara sampai pada tujuan. Misalnya nih, saudara tidak tahu rumah saya di Banjar Indah itu di mana, karena banyak gang di sana. Saudara percaya nggak? Saya pertama kali pindah di Banjar Indah, rumah sendiri nggak hafal. Lewat ke kanan, ke kiri, kok ke sana semua nih gangnya gitu. Sampai 1 minggu baru saya kenal rumah saya sendiri. Saudara nggak yakin terhadap jalan, terhadap seseorang, saudara tidak akan berjalan dengan orang tersebut, betul? Saudara nggak yakin pada temanmu, apakah saudara bisa jalan sama orang itu? Nggak mungkin. Saudara hanya mengenal dia tapi tidak percaya kepada dia, nggak mungkin berjalan. Hanya orang yang percaya kepada keyakinannya akan orang, akan sesuatu, itu akan membuat dia melangkah dengan pasti. Nah saudara, saya mau tanya, orang yang pertama bertobat, percaya Tuhan Yesus, ya kan? Dan itu cinta mula-mula namanya. Dan cinta mula-mula itu harus punya pemahaman, pikiran yang didasarkan pada Injil. Ternyata Injil yang kita kenal itu belum tentu Injil, saudara. Injil yang hanya memberitakan bahwa kekayaan itu adalah satu-satunya tujuan, itu Injil yang salah. Injil yang mengajarkan kepada kita bahwa kalau kita ini puji-pujian rame, itu baru penuh Roh Kudus. Itu Injil yang salah. Ternyata banyak Injil yang kita yakini belum tentu menjadi kebenaran. Tapi Rasul Paulus menuliskan di sini, ada Injil, satu-satunya Injil yang menjadi kekuatan Allah. Apa itu? Yaitu Injil yang menyelamatkan setiap orang yang percaya melalui Yesus Kristus. Itu adalah kebenaran Allah. Kebenaran apa yang dimaksud di sini? Itu pribadi, menunjuk kepada pribadi, bukan kepada sesuatu, bukan kepada barang, bukan kepada filosofi seseorang, bukan. Tetapi Injil itu menunjuk kepada pribadi, dan orang tersebut adalah orang yang diutus oleh Tuhan. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Injil adalah kekuatan Allah karena dia menyelamatkan orang. Misalnya saudara jatuh ke air, tidak ke kolam atau ke sungai, tidak bisa berenang. Saudara butuh pertolongan orang lain, ya kan? Yang saudara butuhkan siapa? Yang bisa berenang tentunya. Kalau sama-sama nggak bisa berenang, mau nolong saudara, jangankan nolong, dia sendiri mungkin pakai gaya batu, ya kan? Begitu nyemplung nggak timbul lagi. Saudara yang dikasih Tuhan, orang bisa menyelamatkan karena dia punya kekuatan. Saudara tahu, Paulus mendasarkan saudara sekalian keyakinannya itu di dalam kebenaran Allah, di dalam iman kepada Allah. Iman kepada yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, itu iman kepada Yesus Kristus. Itulah kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saudara sekalian, iman itu tidak hanya sekedar kita percaya, tapi iman itu kelakuan kita. Iman itu gaya hidup kita. Nah inilah yang kita mau pelajari dari John Wesley. John Wesley itu saudara, saya baru-baru ini mempelajari sekilas
tentang John Wesley ya. Lahir dari keluarga dengan 19 bersaudara. Banyak kali ya anaknya. Mungkin mamahnya kalau malam dia ngitung anaknya, ini ada berapa anaknya ya. Kalau semuanya udah ngumpul tidur baru tenang mamahnya. Saudara punya anak sampai 19, saya mungkin bisa membayangkan betapa repotnya sang ibu gitu ya. Dia adalah anak ke-15 dari 19 bersaudara. Lahir tahun 1703 abad ke-17. Saudara, di dalam pengalaman kehidupan John Wesley, pernahkah saudara membayangkan dia orang yang kuat sekali secara fisik? Orang yang kuat secara fisik bisa mengangkat sesuatu yang berat, bisa melakukan perjalanan yang jauh. Saudara sekalian, John Wesley itu melakukan perjalanan sampai setiap hari 250.000 mil. Dan dia memberikan untuk amal itu 30.000 pound. Saudara, dia tentu punya uang. Selain sehat, dia juga punya uang gitu kan. Dan dia berkhotbah sehari bisa 2 kali, saudara. Akan lebih, minim 2 kali. Dari saudara 40.000 kali berkhotbah. Saya tidak membayangkan kalau John Wesley itu kurus kering gitu bisa melakukan perjalanan berkuda sejauh 250.000 mil. Walaupun berkuda loh saudara, ya kan? Ada alat transportasinya. Usia 30 ke bawah, saya tidak pernah merasakan keluar kota saudara sampai ngos-ngosan. Enggak jalan kaki, itu naik mobil saudara. Enggak pernah dulu, enggak pernah. Saya pelayanan itu paling jauh dulu itu masih semester 5 kalau nggak salah di sekolah Alkitab itu saya sudah ditugaskan semester 3 ya, tingkat 2 itu saya sudah ditugaskan ke Lombok NTB ya kan, bawa koper, nggak punya tas yang lain. Saya termasuk mahasiswa yang tidak punya lebih dari 1 tas, hanya 1 aja koper. Saya bawa karena di sana saya harus pelayanan 2 bulan. Saya bawa koper. Ternyata ganti bukan ganti. Kita menyeberang dari Surabaya, pokoknya naik kapal laut itu menyeberang. Kapal laut tidak pakai kamar lagi, ya kan? Jadi tidur bersama dengan orang banyak. Saudara sekalian, tidak pernah merasa capek. Sampai di sana saudara, sampai di tempat pelayanan pun langsung ibadah pemuda seperti ini. Saya masih ingat betul. Belum makan, belum apa, langsung ikut pelayanan. Kalau sekarang usia hampir 60 disuruh seperti itu, bisa siup ya, karena belum sampai ke Lombok itu mungkin saya sudah siup. Karena apa? Sudah beda, fisiknya udah beda. Tapi saya bayangkan John Wesley ini saudara melakukan perjalanan berkuda dengan stamina yang bagus, dan dia memberikan uangnya untuk amal, untuk orang-orang miskin. Di mana dia melakukan perjalanan itu, dia buka sekolah, buka panti asuhan. Bahkan dikatakan saudara sekalian dia mengelola sekolah dan panti asuhan serta membuat resep untuk orang sakit. Dia punya latar belakang atau background kesehatan, ya kan? Kalau tidak tentu tidak akan menggunakan keahlian itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, bahkan ada yang tertulis yang saya baca itu Wesleyan quadrilateral.
Dia mendasarkan pelayanan ini, hambanya ini mendasarkan pelayanan ini. Alkitab adalah sumber satu-satunya dalam pengembangan teologis, doktrin, tapi juga tradisi. Iman itu harus nyata di dalam kehidupan perilaku bangsa-bangsa atau perilaku daripada keturunan demi keturunan. Jadi itu tradisi, saudara. Tradisi, pengalaman, daya pikir tunduk kepada kitab suci itu yang dipegang oleh John Wesley. Saudara dan saya ini adalah history maker. Artinya kita pembuat sejarah. Maka sikap kita, mindset kita terhadap pembuat sejarah. Aku ini pembuat sejarah, nggak main-main hidupnya. Gitu. Apa yang saya putuskan hari ini itu akan menjadi inspiratif bagi banyak orang. Apa yang saya kerjakan hari ini itu akan membuat orang lain juga meniru. Ini bagus sekali pemikiran Martin ini, bagus sekali pemikiran Cici ini, ya kan? Dia tampil bisa menyanyi dengan bagus, walaupun ragu-ragu tadi suara duanya, tapi nggak apa-apa. Itu akan memberi inspiratif kepada semua orang untuk menyanyi dengan nyanyian yang sama. Kalau bisa pecah suara gitu, jangan cuma suara satu. Itu sudah dimulai dengan Mili dan Cici. Saudara kekasih Tuhan, mari kita menjaga hidup kita, juga menjadikan tradisi. Kita ini membuat tradisi yang baru. Jangan kita, apa yang orang lain lakukan, mereka merokok, saya juga merokok lah, kan nggak masalah gitu. Sebenarnya ini bukan perdebatan, loh, ya. Itu hati nurani saudara. Pantas nggak gitu? Pantas itu artinya merokok itu kan merusak kesehatan gitu. Itu contoh aja. Dia Bu Novi kasih contoh yang hari-hari kita lihat. Kalau iman itu tidak sampai meresap sampai kepada tingkah laku kita, itu belum beriman namanya. Itu menjadi pemikiran daripada John Wesley. Saudara kekasih yang Tuhan, rahmat dan anugerah mendahului. Itu terus-menerus dikhotbahkan oleh hambanya ini. Beda saudara, awal saya pelayanan pertama sebelum metodis itu, kita belajar tentang Calvinisme, yaitu tentang doktrin predestinasi. Artinya kita ini dipilih sebelum kita lahir, udah dipilih, diselamatkan atau tidak diselamatkan. Itu predestinasi. Apakah salah? Ya nggak salah. Gitu. Tapi kan saya belajar sesuatu yang berbeda di sini. Nah, saudara yang dikasihi yang Tuhan, melalui firman Tuhan yang satu-satunya pokok kebenaran yang menjadi dasar daripada pengalaman spiritual kita, maka kita harus berdasarkan kepada Injil. Injil ini menyelamatkan kita, saudara. Kalau saudara tidak yakin, saudara duduk tenang, seperti John Wesley masuk di kota Aldridge, saudara. Dia merasakan hatinya itu hangat. Kita jadi orang Kristen sudah berapa tahun, saudara, tapi kita merasa tetap bingung. Kita melihat firman Tuhan seperti nggak ada apa-apa. Kita melihat hamba Tuhan nggak ada apa-apa. Kita melihat teman kita sendiri sama-sama lesu, semua menjadi lesu. Mari kita menjadi orang Kristen yang mendasarkan hidup kita kepada kebenaran. Kebenaran Allah itu adalah kekuatan Allah, yaitu Injil yang menyelamatkan kita. Tapi sebelum saudara melangkah lebih jauh menjadi orang Kristen yang asal jadi orang Kristen, saudara berhenti di situ dan merasakan seperti yang John Wesley rasakan. Hatiku hangat oleh Roh Kudus.
Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan menjadi semangat yang indah melalui peringatan Aldes Spirit ini menjadi, dan kita hamba Tuhan yang setia sampai akhir. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Minta Pak James untuk berdoa. Bapa di surga, kami naikkan syukur mengingatkan kami bahwa kehadiran metodis di seluruh dunia, dimulai dari lawatan Tuhan kepada Pendeta John Wesley pada tahun 1700-an, dan itu terjadi di Jalan Aldersgate, kota London, yang sekarang juga dirayakan di seluruh dunia pada tanggal 24 Mei. Oleh karenanya Bapa di surga, kami mengingat banyak orang percaya dimenangkan dari keterpurukan gereja masa itu di Eropa pasca reformasi pertama yang meredup setelah 200 tahun kemudian. Dan pada tahun 1700-an itu engkau membangkitkan John Wesley dari gereja Anglikan sehingga mengalami pembaharuan gereja di Eropa secara umum. Dan terutama hari ini Bapa di surga, kami boleh melihat betapa gereja Metodis di seluruh dunia menjadi berkat dan turut menggarami sesuai dengan tugas dan fungsi gereja. Karena Injil itu diberitakan, disebarluaskan, yang adalah kekuatan Allah. Berkatilah kami yang sudah mengalami lawatan Tuhan melalui pemuridan Metodis. Secara khusus hamba-Mu Evangelis Novia Daud yang menjadi berkat menyampaikan firman, sehingga kami hari ini tidak sekedar beragama, tapi bertemu dengan Sang Firman melalui Injil yang adalah kekuatan Allah yang menarik kami dari kegelapan kepada terang yang ajaib, yang hidup dalam pembaruan dan segala karakter kami menuju kesempurnaan di dalam Kristus. Oh Bapa di surga, terima kasih. Kami naikkan syukur dapat berjumpa dengan metode yang baru ini, sehingga kami boleh terus mengalami lawatan Tuhan secara dahsyat, menjaganya, karena hati kami pun hangat oleh karena Roh Kudus telah menjamah kami. Amin. Oh Tuhan, terima kasih. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Kau memberkati semua kami yang telah menerima firman, sehingga berbuah dalam hidup kami berkali lipat. Terpuji termulia nama-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih teman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada malam hari ini bersama-sama, dan supaya kita bisa melakukan lagi bersama-sama. Amin. Mari kita mengumpulkan persembahan kita. Untuk persembahan diedarkan dua kantung. Persembahan diedarkan dua kantung. Kantung pertama untuk KSP3M sendiri, dan kantung yang kedua untuk P3M di wilayah 2. Sebelumnya mari kita melihat firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal 3 ayat 10 yang berkata, bawalah seluruh persembahan persekutuan itu ke dalam rumah pengendaraan supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan pujilah aku firman Tuhan Gusti Allah, apakah aku tidak membukakan bagimu pintu langit dan mencurahkannya dan mencurahkan berkat kepadamu sampai bertahun-tahun. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kudus, atas kerjaan surga, kami kembali mengucap syukur atas kasih dan berkat yang Engkau limpahkan dalam kehidupan kami hingga pada saat ini.
Inilah doa kami Tuhan, yang kami serahkan di dalam tangan-Mu. Amin. Sambil mengiringi persembahan kita, mari kita naikkan pujian yang duduk. Bangkit bagi Yesus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus memeteraikan setiap kita dan janjinya akan kita dari sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang kedua kalinya. Amin.
kalau kita selesai